Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita melanjutkan mawa'idhur Rasul, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan Rasulullah SAW. Sini beliau membawakan furasul amal, itu kesempatan-kesempatan beramal. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang tertipu padanya banyak manusia. Di mana dua nikmat ini sangat berharga sekali. Tidak bisa diganti dengan harta yang banyak. Apa itu? As-sihhatu, yang pertama yaitu kesehatan. Yang kedua yaitu al-faragh, waktu luang. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari di nomor 6412, di mana hadis ini akhul Islam kata penulis buku ini, yulaffitun nazar ila ni'mataini min ni'amillah 'alal insan, yaitu hendaknya membuat kita memperhatikan dua nikmat dari nikmat Allah kepada manusia. Qallama yantabih ila makanatihima, di mana jarang orang memperhatikan dan betul-betul mempergunakan dua perkara ini. Jarang menyadari tentang pentingnya dua perkara ini. Wa qallama takunu al-istifadatu minhuma fi wajhiha al-mashru' wa tariqiha as-sahih fal insan baina as-sihhah wal marad. Wa la yadri qimah ni'mat as-sihhah illa idza intabahu al-marad. Kata beliau, banyak orang atau sedikit orang yang berusaha mengambil manfaat dari dua nikmat tersebut. Yang pertama yaitu masalah kesehatan. Karena manusia tidak lepas antara dia sehat atau sakit. Dan kita baru merasakan nikmatnya sehat itu saat kita sakit. Ya, di saat itu baru kita merasa menyesal. Ya. Wal marad a'iqun minal mu'awwiqat al-kabirah allati tahulu dunal qiyam bil amal. Di mana sakit itu salah satu penghalang besar yang menyebabkan seseorang terhalang dari amal. Ya. Sawa'un kana al-amal diniyan aw dunyawiyan, baik itu perbuatan atau amal tersebut sifatnya agama maupun sifatnya duniawi. Dengan adanya sakit, apalagi sakit keras, kita tidak bisa beramal. Walidha kana zamanus sahabah ni'mah kubra yanbaghi lil aqil an yastafida minhu fima ya'udu alaihi bin naf' fi amri dunyah atau amri akhirati. Oleh karena itulah zamanus sihhah, zaman kesehatan itu, saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmah kubra, ini merupakan nikmat yang besar sekali. Maka hendaknya orang yang berakal berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil faidah dari zaman kesehatannya itu. Dia usahakan gunakan kesehatannya untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar sebagai perbekalan ia menuju kehidupan akhiratnya. Falyubadir ila al-ifadati minhu bikulli taqatihi qabla an ya'tiya al-marad fayahula bainahu wa baina ma yurid. Maka hendaklah ia bersegera untuk menggunakan kesehatannya itu dengan segala kesungguhan dia, supaya dia betul-betul beruntung di masa sehatnya tersebut. Karena kesehatan ini memang subhanallah kenikmatan yang luar biasa sekali. Namun sayang sekali
Di saat sehat itulah kita banyak tertipu. Di saat sehat kita lebih banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Untuk ngobrol, ya kesana kemari tidak ada manfaatnya. Jalan-jalan kesana kemari terkadang tidak ada manfaatnya. Apa mencari hiburan-hiburan yang ternyata bahkan hiburan itu bisa merusak keimanannya. Faman adha'a zamana sihhati billahwi wal batalah wa lam yushghilhu bil khair fahuwal maghbun haqqan. Maka siapa yang menyia-nyiakan ketika waktu sehatnya tersebut ya dengan melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia, apalagi naudzubillah jika itu perbuatan maksiat, naudzubillah, maka sungguh orang ini sudah tertipu. Ya, di mana dia sudah menjual harga sesuatu yang sangat mahal dengan harga yang murah. Ya, karena kesehatan itu mahal. Tapi kemudian ia jual dengan sesuatu yang murah, dengan perbuatan yang sia-sia. Ya. Padahal ketika dia sakit baru dia sadar bahwa waktu sehat itu mahal sekali, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa. Tapi kenapa ketika sehat kemudian kita malah sia-siakan begitu saja? Tidak ada manfaatnya. Akhirnya kita jual kesehatan ya dengan harga yang sangat murah sekali. Ya. Nikmat yang kedua yaitu al-faragh, waktu luang. Ya. Ketika misalnya kita liburan atau ada waktu yang kesempatan yang kita kosong di situ. Nah, ini adalah merupakan waktu yang sangat mahal. Kalau kita ternyata habiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sangat sayang sekali. Ya. Wal maksud bil faragh al waqtu alladhi yamurru bika wa laysa indaka ma yushghiluka bihi. Yang dimaksud dengan faragh di sini waktu yang lewat ya dan tidak ada kesibukan di situ. Fa hadzal waqtu dzu qimatin la tuqaddar bi thaman. Di mana waktu seperti ini sangat mahal. Ya, tidak bisa dihargai dengan harta. Fa idza shaghalahu al-insanu bil khair fadzalika huwal mahdhudz. Maka kalau digunakan waktu-waktu yang luang tersebut untuk kebaikan, untuk beramal saleh, untuk ketaatan, untuk hal-hal yang sifatnya memang itu berpahala untuk hidup kita dan manfaat untuk diri kita, dunia dan akhirat kita, maka ini orang beruntung. Ya. Wa amma idza tarakahu yamurru duna an yushghilahu bi an yushghilahu bi syai'in ya wa huwa ma tu'rifa alaihi bi qatl al-waqt wa shaghalahu bil batil fadhalika huwa al-maghbun haqqan fa huwa al-maghbun haqqan fal waqtu huwa al-hayah. Kata beliau, kalau ternyata ia biarkan waktu itu berjalan tanpa ia gunakan dalam perkara yang faidah, sungguh ia sudah membunuh waktunya sendiri. Ya, apalagi kalau ternyata dia lewatkan waktu itu untuk hal-hal yang batil. Sungguh ini orang yang sangat tertipu sekali, ya akhi. Maka kata beliau, waktu itu adalah kehidupan kita. Ya, walidha kana anfas ma yamtalikul insan. Makanya waktu itu adalah merupakan sesuatu yang kita miliki dan paling mahal. Itu waktu. Fayambaki alla yunfiqahu illa fima huwa athman min. Karena waktu itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan harta. Maka hendaknya digunakan dengan perkara yang lebih mahal dari harta. Apa itu? Amalan akhirat. Amalan yang sifatnya manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Iya. Karena harta, sekali lagi, waktu tidak bisa dibeli oleh harta. Ya, kalau ternyata kita gunakan untuk perkara yang lebih rendah dari harta, sayang. Karena padahal sebetulnya waktu itu lebih mahal dari harta. Maka kalau begitu gunakan dalam perkara yang lebih mahal dari harta, apa itu? Ya, menuntut ilmu misalnya, beramal soleh misalnya, berbuat kebaikan misalnya, melakukan manfaat yang sifatnya maslahat untuk dunia ya, maupun akhirat kita.
Waqad sajjala Ibnu Hubairah nafasat al-waqt, di mana seorang ulama yang bernama Ibnu Hubairah menulis sebuah syair yang indah tentang pentingnya waktu. Kata beliau, wal waktu anfas ma'unita bihafdhi wa araka ashal ma'alaika yadhi'u. Waktu sangat mahal sekali untuk kamu betul-betul jaga. Namun ternyata aku lihat sangat mudah sekali kita untuk menyia-nyiakan waktu tersebut, kata beliau. Ya, betul sekali saudaraku sekalian. Kita sangat mudah sekali tidak memanfaatkan waktu. Karena memang kita punya syahwat. Kita seringkali tergoda oleh syahwat duniawiyah. Dan syahwat itu sesuatu yang disukai oleh diri kita dan hawa nafsu kita. Tapi orang yang berakal dan berpikir, saat ia berpikir, buat apa saya mengikuti syahwat, tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, bahkan yang ada adalah dosa, menyeret kepada maksiat dan yang lainnya. Bukankah lebih baik saya melakukan hal-hal yang bermanfaat? Maka ini butuh kepada apa? Kekuatan. Membutuhkan kepada mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Waqad intabaha salafun as-salih rahimahumullah ila qimatil waqt. Di mana kalau kita perhatikan salafus salih, para ulama terdahulu, mereka betul-betul menyadari tentang pentingnya waktu itu. Fabayyanu lin-nasi dzalika wa hathu 'ala al-istifadati minhu ma amkana dzalik. Maka mereka pun menjelaskan kepada manusia tentang penting sekali masalah menggunakan waktu ini. Jangan disia-siakan. Ini di Al-Hasan Al-Basri berkata, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, engkau ini tiada lain adalah hari-harimu. Maka jika satu hari pergi, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Masya Allah. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, iyyak wa taswif. Jangan kamu lakukan yang namanya taswif. Taswif itu menunda-nunda dengan mengatakan nanti. Fa innaka fi yaumik, kata beliau. Kamu sekarang ini ada di hari ini, bukan di hari besok. Karena hari esok itu belum tentu menjelang, belum tentu datang. Kalau hari esok datang, alhamdulillah masih ada. Dan ternyata hari ini kita bisa menggunakan sebaik mungkin. Insya Allah besok pun kita bisa melakukan dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Tapi kalau hari esok sudah tidak ada lagi, ajal kita sudah selesai, maka kita pun tidak akan menyesal insya Allah jika kita menggunakan waktu di hari ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, azani Allah wa yakum, merugi sekali orang yang hanya sebatas duduk di mal-mal, duduk di pinggir jalan, melihat sana sini, tidak ada manfaatnya. Orang yang habis waktunya untuk obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya, sangat merugi sekali ya akhi. Dihabiskan, hamburkan waktu-waktu yang sangat mahal itu untuk hal-hal yang rendahan dan sesuatu perkara yang remeh. Berkata juga Al-Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyah ala umrih minhu ala darahimihi wa danaririhi. Aku mendapati kaum-kaum mereka sangat pelit terhadap waktu dan umurnya. Lebih pelit daripada dirham dan dinarnya, lebih pelit dari uangnya. Kalau pelit harta itu tercela. Tapi kalau pelit waktu, ini bagus. Kita tidak ingin waktu kita hilang sia-sia begitu saja. Maka kalau kita pelit dalam masalah waktu, tidak ingin ada satu waktu pun yang pergi percuma tanpa ada manfaat dan faidah, maka kita sudah di atas perkara kebaikan. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Berkata juga Al-Hasan Umar bin Abdul Aziz
Ya, seorang khalifah yang sangat adil. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Innal ladzi baqiya min al-umr la thamana lahu wa la 'idl. Walau jama'ta ad-dunya kullaha ma 'uddilat yawman baqiya min umri sahibihi." Kata beliau, sesungguhnya yang tersisa dari umur tidak bisa dihargai karena saking mahalnya. Ya. Bahkan kalau kamu kumpulkan dunia seluruhnya, kata beliau, maka itu sama sekali tidak bisa dihargai dengan satu hari yang tersisa dari umur. Karena umur ini sangat berharga sekali. Waktu-waktu kita ini sangat berharga sekali, kata beliau. Kata beliau, "Fala tabi'al yaum wa la tu'addilhu minad dunya bighairi thamanih." Maka jangan kamu jual hari ini yang merupakan kesempatanmu yang paling baik. Ya. Itu dengan harga yang rendahan. Maka jangan kamu hargai waktumu yang sangat mahal tersebut dengan dunia yang rendah. Jangan. Wala yakunanna al-maqbur a'zam ta'ziman lima fi yadika minka wa huwa lak. Ya. Maka jangan sampai, kata beliau, yang dikuburkan lebih besar pengagungannya terhadap apa yang ada di tanganmu dari kamu, sementara ia adalah milikmu. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, sesuatu yang ada pada diri kita sangat mahal sekali berupa waktu. Iya. Maka dari itu ya akhi, hargailah waktu-waktu kita di dalam kesempatan-kesempatan hidup kita ini. 1 detik lewat, 1 menit lewat. Tapi setiap detik-detiknya, setiap menit-menitnya, setiap jam-jamnya, ingat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Iya. Di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Ya, senantiasa seorang hamba terus berdiri pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umurihi fima afnah. Tentang umurnya, tentang waktunya, untuk apa ia habiskan. Untuk apa ia habiskan? Iya. Jangan sampai pergi begitu saja percuma, tidak ada manfaatnya. Ya. Fala amri. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, "Lau anna madfunan fi qabrihi qila lahu." Kalau ada mayat yang dikuburkan, ditanya, "Hadhihi dunya min awwaliha ila akhiriha naj'aluha liwaladika min ba'dika yatana'amuna fiha min wara'ik. Tatruku fihi ta'mal li nafsik." Ini dia dunia yang kamu tinggalkan untuk anakmu. Dan mereka menikmati hasil daripada dunia yang telah kamu usahakan dahulu waktu kamu masih hidup. Mana yang lebih kamu sukai? Hartamu yang kamu tinggalkan buat anak-anakmu itu, atau hari-harimu dan waktu-waktumu yang lewat dan ternyata kamu tidak beramal soleh padanya? Lakhtara dharik. Pasti si mayat itu akan memilih untuk bisa kembali pada waktu tersebut yang kosong yang dia tidak lakukan padanya amalan soleh. Karena di kuburan itulah kita sangat membutuhkan amal ya. Disitulah kita akan menyesal tentang waktu-waktu yang lewat tanpa kita lakukan amalan saleh. Kayak akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Inilah dia. Kita berusaha untuk sadari betul ya, bagaimana memanfaatkan waktu. Lalu bagaimana tips agar kita bisa memanfaatkan waktu ya dengan baik, tidak pergi percuma begitu saja ya akhi. Maka yang harus kita lakukan tipsnya adalah yang pertama kita sadari dulu deh akan pentingnya waktu dan bahwa waktu kita itu lebih mahal daripada harta dunia. Kalau kita punya kesadaran seperti itu ini dulu, mulai di situ akan terbangun keinginan untuk menggunakan waktu. Selama kita belum sadar ya, dan belum menganggap waktu kita itu lebih mahal
maka saat itu kita tidak akan ada keinginan dan tidak akan ada kebangkitan untuk bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Maka ini yang pertama. Kita harus sadari dulu. Kita harus gunakan akal pikiran dulu tentang pentingnya waktu ini. Kemudian yang kedua yaitu adanya kesungguhan. Muncul harus ada kesungguhan. Saya harus memanfaatkan waktu. Saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu begitu saja, nggak ada manfaatnya. Saya harus berazam, saya harus bertekad bulat. Dari sekarang saya harus gunakan waktu saya. Ya. Sebab ketika tekad kita lemah, atau angin-anginan saja, ini berat. Walaupun terkadang ada orang yang tekadnya di awal kuat, kemudian beberapa hari sudah lemah kembali. Nah ini tekad seperti ini harus diperbaharui lagi dengan cara kembali menyadari dan membaca bagaimana pentingnya waktu. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa memanage waktu. Dia harus bisa mengatur waktu semaksimal mungkin dan bisa disiplin di atasnya. Kedisiplinan inilah yang berat. Dan tidak mungkin kita disiplin kalau kita tidak membiasakan diri. Harus ada pembiasaan diri, dan untuk membiasakan diri ini butuh kepada apa? Melawan hawa nafsu kita. Kalau kita tidak melawan hawa nafsu kita, kalau kita tidak tegas pada diri kita sendiri, sulit. Nah, terkadang kita tidak bisa tegas terhadap diri kita sendiri. Makanya penting untuk bisa merayu jiwa kita. Saat kita hendak melakukan perbuatan yang sia-sia, kita langsung ingat, wahai jiwa, apa kamu tidak sadar yang kamu lakukan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya? Buat apa? Waktumu sangat mahal ini. Gunakan. Kita hidup di dunia sebentar saja, sementara perjalanan kematian setelah meninggal dunia itu panjang sekali. Harus saya gunakan semaksimal mungkin ini. Maka akal Islam, azanillah, kita harus memanage waktu. Kita mengatur waktu. Tulis di dalam kertas, setelah saya bangun jam sekian untuk sholat tahajud. Sesuai dengan kita perkiraan kita, kemampuan kita. Jangan terlalu semangat, bangun jam 1 atau jam 2, padahal kita tidak mampu, akibatnya kemudian mudah futurnya. Tapi kita melihat kemampuan kita. Kita mampunya misalnya bangun jam 3:30, ya sudah. Nah, kita beli hal yang bisa membangunkan kita, misalnya jam beker dan yang lainnya, atau minta bantuan kepada saudara kita atau istri kita atau orang tua kita untuk bisa membangunkan kita di jam tersebut, dan kita harus ada kesungguhan. Nah, ketika jam berbunyi beker, terkadang disitulah kita harus melawan hawa nafsu. Berat sekali karena belum terbiasa untuk bangun di jam seperti itu. Tapi harus dipaksa. Di awal-awal memang berat. Untuk memulai segala sesuatu pasti berat, saudaraku. Pasti. Tapi harus dipaksa. Harus dibiasakan. Saya harus bisa. Insya Allah bisa. Kalau teman saya bisa, mereka bisa. Kenapa saya nggak bisa? Bismillah. Bangun. Kemudian digunakan untuk tahajud, untuk sholat witir. Sisanya untuk membaca Al-Quran. Kemudian pergi ke masjid. Setelah sholat subuh, kita berusaha untuk membiasakan diri membaca doa pagi petang. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kalau memang kita seorang pelajar yang sekolah, kita berusaha untuk merojaah pelajaran-pelajaran yang sudah dibahas. Atau kita gunakan yang lebih mulia dari itu, atau maksudnya yang lebih manfaat selain itu, yang bermanfaat juga. Kalau memang ternyata kita sudah murojaah tadi malamnya misalnya, pelajaran-pelajarannya sudah kita coba untuk menghafal Al-Quran, memurojaah hafalan-hafalan Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW membiasakan diri setelah selesai subuh, beliau duduk, setelah selesai subuh, beliau duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai matahari terbit. Dan beliau biasakan itu tiap hari.
Subhanallah. Maka waktu-waktu ini kita harus hitung 24 jam. Kalau kita bekerja 8 jam, ya, jam 7 sampai jam 5 misalnya. Kita berangkat dari rumah jam berapa? Nah, di jalan perjalanan kita menuju tempat bekerja, macet-macetan, jangan sampai kemudian digunakan untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Untuk melamun, terkadang karena kesel, gara-gara nggak zikir, makanya yang ada ngambek, marah-marah, kesel, stres, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan waktu-waktu saat itu untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran dan yang lain. Tapi ketika kita macet-macetan, kita gunakan untuk murojaah hafalan Quran kita, atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru insya Allah tidak akan menimbulkan kesetresan. Bahkan terkadang macet itu malah nikmat buat kita. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kenikmatan saat menggunakan waktu-waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Akhul iman azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika kita sudah di tempat kerja, kita berusaha gunakan waktu-waktu kerja kita dengan semaksimal mungkin. Bersungguh-sungguh dalam bekerja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu mencintai seorang hamba apabila ia bekerja, dia bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya itu. Dia profesional betul. Ya, dia tidak menyia-nyiakan, dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, tidak menyia-nyiakan, tidak berleha-leha. Nah, ini kesempatan besar untuk mendapatkan cinta Allah. Ketika Anda bekerja di kantor, Anda bekerja dengan penuh kesungguhan, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Luar biasa. Ketika pulang, ya, demikian pula di jalan macet-macetan, kita gunakan waktu untuk banyak berzikir, baca Quran dan yang lainnya, untuk ngobrol perihal yang sifatnya manfaat. Jangan sampai habis waktu kita untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Ya, sebagian mereka di jalan hanya untuk menonton YouTube saja. Ya, nonton tontonan yang tidak ada manfaatnya. Atau menonton hal-hal yang katanya untuk supaya nggak kerasa jalannya. Padahal kalau dia menikmati Al-Quran, sebetulnya itu lebih nikmat. Masalahnya hati kita yang belum menikmatinya. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya kita menikmatinya. Saudaraku sekalian. Demikian waktu-waktu kita. Apalagi di waktu liburan yang merupakan waktu luang ini. Banyak orang yang memilih untuk pergi jalan-jalan liburan, refreshing. Katanya daripada capek, saya seminggu penuh kerja capek, saya ingin refreshing. Sayang refreshingnya ternyata banyak tidak ada manfaatnya. Kalau refreshing dalam artian kita olahraga, kemudian kita berjalan di sebuah tempat yang indah, tadabur, memikirkan tentang keindahan ciptaan alam sambil kita juga menghirup udara segar untuk supaya lebih sehat, lebih kuat, lebih refresh lagi, silakan. Ini refreshing ini di tempat maksiat, la haula wala quwata illa billah. Di tempat-tempat yang tidak diizinkan. Sebagian lagi yang punya kekayaan malah pergi ke negeri kafir yang padahal para ulama melarangnya. Kita hanya sebatas untuk jalan-jalan saja, tidak ada keperluan. Nah, saudaraku sekalian, sayang sekali kalau waktu-waktu kita digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan kalau ternyata itu isinya hanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, saudaraku sekalian, ini maka kita harus ada keinginan kuat untuk memanage waktu-waktu kita dan disiplin di atasnya dan komitmen dengannya. Dengan terus kita menyadari tentang pentingnya menggunakan waktu. Setiap kali kita lupa, kembali lagi. Setiap kali kita lupa, kembali lagi. Jangan biarkan kita terus-menerus diombang-ambing oleh kelalaian kita dalam hidup kita ini, saudaraku sekalian. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi. Demikian pula buat ikhwah semua kita. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik.
kita buka tanya jawab. Naam. Ya, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kalau saya sudah memberikan penjelasan dari hadis mengenai pentingnya waktu dan keadaan sehat, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa ambil faedahnya, dan tentunya kita juga bisa berusaha memanfaatkan waktu yang ada tersebut, itu waktu luang dan keadaan yang sehat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan dan telepon di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Ada penanya yang dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar ada istilah atau pepatah mengatakan waktu yang terbuang sia-sia di masa tua, yang hanya duduk-duduk di depan rumah saja setiap harinya, merupakan akibat dari perbuatan yang menyia-nyiakan waktu di masa mudanya, Ustaz? Iya, perkataan ini bisa jadi benar. Karena seseorang tua di atas kebiasaan. Ketika seseorang terbiasa menghabiskan waktunya di masa muda, maka saat tua dia tidak akan biasa untuk menggunakannya. Makanya orang yang mengatakan, atau pemuda yang mengatakan, saya nanti taubatnya sudah tua saja. Saya katakan, kalau Anda di masa muda terbiasa dengan maksiat, Anda tua di atas maksiat dan menjadi kebiasaan Anda. Tidak mungkin Anda semudah itu untuk taubat. Ya, banyak orang tua ternyata tidak bisa taubat setelah tuanya. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan dirinya dengan maksiat. Sehingga maksiat itu menjadi kebiasaan hidupnya. Akhirnya sudah terbiasa, ya bagaikan sudah berkarat, sulit sekali untuk dibersihkan. Ya. Demikian pula seorang pemuda yang biasa cuma sebatas nongkrong saja di pinggir jalan, lihat sana, lihat sini. Dan ia membiasakan hidupnya seperti itu. Akhirnya dia tua di atas kebiasaan seperti itu akan sangat sulit ditinggalkan. Karena perkara yang paling berat itu adalah meninggalkan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Kalau sudah menjadi mendarah daging kebiasaan tersebut, maka sulit sekali kita untuk meninggalkannya. Makanya siapa yang masa mudanya dia terbiasa dengan membaca Al-Quran, insya Allah saat tua pun dia bisa. Dia biasa. Siapa yang di masa mudanya dia terbiasa dengan hal-hal kebaikan, dia terbiasa menggunakan waktu-waktu dalam perkara yang bermanfaat, insya Allah masa tuanya pun dia ingin gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Makanya kita lihat orang-orang tua kita terdahulu. Ya. Mereka yang terbiasa waktu mudanya itu sibuk dengan bekerja. Entah itu bekerja di ladang, atau bekerja dagang, dan yang lainnya. Kita dapati orang tua kita, mereka itu saat mereka sudah tua pun tidak bisa diam. Ya. Bahkan kalau mereka diam, mereka sakit. Ya, mereka tidak bisa diam, mereka akan sibuk terus. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan dari mudanya untuk tidak bisa diam, tapi untuk dia menggunakan waktunya. Nah, kita lihat juga orang yang waktu tuanya sebatas ngelihat di depan rumah, lihat sana, lihat sini, nggak ada manfaat. Kenapa? Karena waktu mudanya juga seperti itu. Dia tumbuh di atas kebiasaan, sehingga kebiasaan yang tidak baik itu menjadi mendarah daging, sehingga berat buat dia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Allahu a'lam. Nah. Syukur atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ya, demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Iman yang berada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya berusaha untuk memulai menjadi baik dan berusaha pula mengamalkan hadis yang berbunyi bicara baik atau diam. Tapi ternyata hal tersebut malah dijauhi oleh lingkungan saya, dan saya dikatakan sombong, tidak mau berinteraksi dengan yang lainnya.
Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon doanya agar saya bisa istiqomah. Berkata baik atau diam. Tentunya dalam mengamalkan hadis ini juga butuh kefakihan. Saat kita dibutuhkan untuk berbicara, berbicaralah. Saat kita berbicara dengan perkara-perkara yang masalah dunia, namun itu ada manfaatnya dan maslahatnya, maka berbicaralah. Ya. Saat kita harus diam, diamlah. Berarti kita harus juga mengetahui kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam. Terkadang ketika kita mengamalkan hadis ini tanpa melihat dengan kefakihan, akibatnya orang berbicara-bicara kita diam saja. Akibatnya orang menganggap ini orang kok kenapa sih? Nggak mau gaul, nggak mau ini, nggak mau itu. Iya. Maka kita katakan ini sangat, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Dahulu Rasulullah SAW ya duduk-duduk dengan para sahabat terkadang tertawa-tawa bersama mereka. Bicara tentang dunia juga bersama mereka. Beliau terkadang tersenyum sementara para sahabat tertawa-tawa. Ya. Kalau memang ternyata pembicaraan dunia kita bersama mereka mendekatkan hati kita di hati mereka dengan tujuan supaya kita bisa ya membawa mereka kepada yang lebih baik, silakan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya berkata, al-arif, orang yang berilmu itu tidak akan menyuruh orang lain untuk meninggalkan dunianya. Ya. Kenapa? Karena untuk meninggalkan dunianya itu sesuatu yang berat buat mereka. Akan tetapi dia akan berusaha untuk menganjurkan supaya mereka meninggalkan dosa. Ya, ya udah kita bicara tentang dunia tapi jangan berkata tentang dosa. Ya, kita bicara tentang dunia asal tidak ada ghibah di situ, asal tidak ada meledek orang lain di situ, gak masalah. Kata Ibnu Qayyim, kalau ternyata mereka sulit untuk meninggalkan dosa, maka kita berusaha untuk jadikan mereka cinta kepada Allah dan mengingatkan tentang kenikmatannya, kenikmatan dan yang lainnya. Maka di sini kita penting sekali dalam fikih bergaul. Iya, ketika kita diam saja, sehingga akhirnya orang juga menjauhi diri kita dan bahkan menganggap kita sombong hanya karena kita ingin katakan yang baik atau diam, akhirnya ya kita cuma diam saja. Padahal bisa saja kita bicara bersama mereka tentang dunia, tapi kita seret demi sedikit kepada kebaikan sambil diberikan faedah-faedah di situ. Ya. Maka kita juga harus fakih dalam hal ini. Bagaimana supaya kita juga bisa dekat dengan mereka, supaya mereka tidak hobi dengan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Nabi SAW ketika mensifati siapa yang diharamkan dari api neraka, kata Rasulullah, harumu 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qarib. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, artinya tidak angkuh, layyin, lembut dia kepada manusia, sahlin, mudah dia, mudah di dalam bermuamalah. Qarib dan dekat, kata para ulama, qarib minan nas, dia dekat dengan manusia. Manusia tidak menjauhinya. Ya. Nah, di sini kita butuh kepada kefakihan. Jangan sampai mengamalkan suatu hadis bukan pada tempatnya. Yang harusnya kita bisa mendekati mereka, walaupun hanya sebatas berbicara tentang masalah dunia. Kita dekati manusia dari dunianya nggak masalah, selama itu tidak menjerumuskan kepada dosa. Walaupun itu tetap kita batasi, ya, dan sambil kita berikan faidah-faidah di situ. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz ya, demikian untuk yang bertanya dan masih kami angkat pertanyaan ada 2 pertanyaan yang sama senada. Assalamualaikum ya Ustaz. Zikir apa yang cocok untuk dilafadzkan ketika kita memiliki waktu luang, baik kita dalam perjalanan
ataupun di sela-sela istirahat kita ketika waktu bekerja. Karena pernah saya ingin mengamalkan membaca Al-Quran ketika di keramaian, yaitu di bis, malah ada yang menegur kalau mau baca Quran di masjid saja. Apakah zikir di keramaian atau membaca Al-Quran tersebut malah akan menjadikan Al-Quran tidak dihiraukan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang apa amal yang bisa saya lakukan. Kata Imam Ahmad, lihatlah mana yang lebih berpengaruh untuk hatimu, lakukanlah. Kalau ternyata lebih berpengaruh untuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Walaupun di depan, di keramaian gak masalah. Kalau ada orang yang menegur kalau baca Quran di masjid saja, itu karena hatinya yang tidak suka kepada Al-Quran. Iya. Sudah kamu baca, tapi jangan dikeraskan supaya tidak mengganggu orang lain. Cukup kamu yang mendengar diri kamu sendiri aja. Iya. Kalau ternyata membaca Al-Quran di tengah keramaian membuat kita tidak bisa juga dan tidak memberikan pengaruh apa-apa ke hati kita, coba kita gunakan dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ini juga keutamaannya agung. Ya. Ada seorang wanita yang sudah tua dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan aku amal yang bisa aku lakukan sambil aku duduk, ya Rasulullah. Atau Rasulullah ucapkan subhanallah 100 kali. Karena kalau engkau lakukan itu, bagaikan engkau berkorban dengan 100 ekor unta. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Karena engkau lakukan itu, sama saja engkau yaitu mempersiapkan 100 ekor kuda perang. Ucapkan la ilaha illallah 100, subhanallahu akbar 100 kali. Karena engkau jika lakukan itu sama dengan subhanallah. Ya saya lupa. Dan ucapkan la ilaha illallah 100 kali, itu memenuhi langit dan bumi. Nah, bisa kita lakukan itu. Ya. Kita ucapkan subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Nah, ini kesempatan ini mahal. Ya, maka kita gunakan kesempatan ini, jangan hiraukan apa kata orang. Selama kita tidak mengganggu mereka, kita tidak mengganggu dengan baca Quran, kita tidak mengganggu dengan zikir kita. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban demikian untuk para penanya yang kami telah ajukan di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Ari. Di mana Pak Ari? Di Cilacap. Di Cilacap. Silakan Pak Ari. Ini saya keadaan tidak bisa melihat. Saya mohon doanya supaya disembuhkan, dan amalan apa yang harus saya lakukan. Baik, itu saja Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Pak Ari kesehatan supaya bisa melihat kembali dan diberikan kesabaran. Dan amalan yang paling besar bagi orang yang tidak bisa melihat adalah sabar. Karena disebutkan dalam hadis bahwa orang yang Allah ambil penglihatannya dan sabar, Allah akan gantikan dengan surga. Iya, gantinya mahal sekali, yaitu surga. Kalau kita sabar, maka sabarlah. Dan kita juga berusaha untuk menyadari bahwa ketika Bapak sekarang tidak bisa melihat, ya, artinya Allah ingin kosongkan penglihatan kita dari maksiat dulu. Karena ketika kita melihat, banyak sekali melihat hal-hal yang sifatnya maksiat. Terkadang ketika kita melek, kita melihat tontonan-tontonan di TV yang tidak ada manfaatnya. Bahkan maksiat, melihat perempuan-perempuan yang mempertontonkan auratnya. Iya. Nah, dengan diambil penglihatan kita, maka Allah selamatkan, Allah
bebaskan satu anggota tubuh kita dari maksiat. Alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini. Ya, dengan dicabutnya penglihatan berarti dibebaskan satu anggota tubuh kita dari maksiat, dan ini adalah alhamdulillah. Makanya ucapkan alhamdulillah kepada Allah di saat ditimpa musibah seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya sebetulnya itu nikmat juga. Kemudian ya, senantiasa bertakarub kepada Allah, mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih Allah berikan kepada kita, gunakan semaksimal mungkin. Ya, masih punya pendengaran, alhamdulillah, gunakan untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu. Masih diberikan lisan untuk berbicara, alhamdulillah, gunakan untuk banyak berzikir, untuk membaca Al-Quranul Karim. Masih diberikan oleh Allah tangan dan kaki untuk bisa berjalan, alhamdulillah, gunakan untuk hal-hal kebaikan. Ya. Dan kita terus minta kepada Allah keridhaan dengan ketentuan yang Allah telah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah berdoa, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya diberikan ridha dengan ketentuan yang Engkau tentukan kepada aku ini. Karena untuk ridha dengan ketentuan Allah ini sulit. Seringkali setan datang menjadikan supaya kita marah kepada Allah. Tidak ridha dengan ketentuan Allah. Dengan cara apa? Membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa orang lain bisa melihat saya nggak bisa? Akhirnya dengan cara itu setan berhasil menjauhkan kita dari Allah. Bahkan berhasil membuat Allah murka kepada kita. Maka ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, segera kita tepis. Dengan mengatakan, alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada saya nikmat banyak. Dengan saya tidak bisa melihat ini, Allah bebaskan anggota mata saya dari maksiat, alhamdulillah. Ya, kewajiban saya sabar, dan Allah sudah menjanjikan orang yang sabar ketika diberikan ujian buta itu tidak melihat dengan surganya, masya Allah. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Ari yang bertanya tadi, dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silahkan di layanan telepon kembali di 0218236543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rudi di Jakarta, Ustaz. Silahkan Pak Rudi. Ya, saya mau bertanya, Ustaz, itu kan alhamdulillah bapak mertua saya sudah pensiun, itu kan sudah mendekati hari tuanya. Beliau baru belajar sholat, gitu kan, baru belajar ngaji. Nah, pertanyaannya adalah ketika ibu mertua saya itu udah lebih belajar ngaji, udah lebih lah di atas bapak, gitu kan, Ustaz. Nah, ketika mereka berjamaah di rumah, gitu kan, menurut ibu bacaan bapak tuh kurang bagus, kurang baik, gitu. Jadi sarannya gimana ya? Karena ibu jadi nggak mau berjamaah lagi dengan bapak, gitu loh, Ustaz. Iya. Ya, demikian sementara itu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap ibu tersebut bisa jadi benar, karena kebanyakan ulama mengatakan bahwa sholat di belakang orang yang bacaannya rusak, bahkan bisa merubah makna-makna Al-Quran, itu tidak diperkenankan. Jadi sarannya bagaimana? Sarannya bapak ini sholat di masjid. Yang lebih baik bapak sholat di masjid, karena memang laki-laki itu sangat dianjurkan, bahkan mazhab Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib untuk sholat di masjid. Berikan kepada bapak motivasi bahwa betapa besarnya pahala orang yang pergi ke masjid itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajul fi jama'ah tafdulu ala salati fi baiti wa fi suqihi bid'un wa 'ishruna darajah." Salat seseorang berjamaah di masjid lebih utama daripada salat dia di rumah dan salat dia di pasarnya 20 lebih kali lipat. Dalam satu riwayat 25, riwayat yang lain 27. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu. Dan demikian itu apabila dia berwudu lalu ia membaguskan wudunya. Thumma dhahaba ila al-masjid, kemudian ia pergi ke masjid. La yanhazu illa shalah, tidak ada niat
Tidak ada keinginan la yuridu illa shalah. Tidak ada keinginan untuk salat saja, kecuali untuk salat saja sudah. Keinginan dia hanya untuk salat, untuk pergi ke masjid. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia mengangkat satu langkah kakinya illa rufi'at biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Kecuali akan diangkat satu derajat dan dia akan digugurkan satu kesalahan. Subhanallah. Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah. Maka nanti salah ia tahbisuh, kata Rasulullah. Apabila ia berada di dalam masjid, maka ia di dalam sholat selama ia dicegah oleh sholat. Artinya selama ia menunggu sholat, di saat itu ia diberikan pahala sholat. Wal malaikatu yaqulun, sementara malaikat mendoakan dia. Allahumma arhamhu. Ya. Allah maghfir lahu, Allah tub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan taubat kepada dia. Malam yu'dhi fi, selama ia tidak menyakiti orang lain. Malam yuhdith fi, selama ia tidak berhadas di sana. Nah, ya, jadi solusinya si bapak ini suruhlah pergi ke masjid. Yang kedua, si bapak ini berusaha untuk terus belajar baca Al-Quran. Jangan malu, karena tidak ada istilah malu dalam menuntut ilmu. Ya, terus sampai dia memfasihkan. Kalau toh pun dia sudah fasih bacaan Al-Qurannya, tetap pergilah ke masjid. Karena laki-laki itu sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama katakan wajib pergi untuk ke masjid. Allah menyaksikan keimanan orang yang memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid yang paling utama adalah dengan salat berjamaah di sana. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Allah menyaksikan keimanan orang yang memakmurkan masjid itu. Ya. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang pergi ke masjid untuk salat berjamaah itu zairullah, pengunjung Allah. Wa haqqun lil mazur an yukrima ya zairah. Dan tentu yang dikunjungi pasti akan memuliakan yang mengunjunginya. Allah akan muliakan ia. Ya. Coba bacakan keistimewaan, keutamaan, motivasi supaya si bapak ini mau pergi ke masjid. Ini wallahi keutamaan besar sekali. Bahkan Rasulullah menjamin orang yang senantiasa pergi ke masjid berjamaah itu, ya, Allah menjamin dia akan hidupnya baik dan wafatnya pun baik. Ya. Subhanallah. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan insyaallah nasihat yang telah disampaikan ya. Demikian untuk Pak Rudi yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, di penanya yang berada di Bogor. Ya Ustaz, waktu saya untuk keluarga hampir saya habiskan untuk mencari nafkah ya, untuk keluarga juga. Nah, penghasilan yang pas-pasan yang menuntut saya untuk bekerja, berangkat pagi dan pulang malam. Begitu seterusnya Ustaz, dan kadang diri ini merasa letih untuk menjalaninya. Apakah di akhirat nanti saya akan disalahkan karena waktu saya habis untuk melakukan hal tersebut Ustaz? Waktu habis untuk mencari nafkah. Pergi pagi, pulang malam. Kalau memang mencari nafkah dalam artian dia niatnya adalah untuk menjalani kewajiban dia sebagai seorang suami, menafkahi istri dan anaknya, maka ini bernilai pahala di sisi Allah. Iya, bernilai pahala di sisi Allah. Namun, Bapak sekalian, ya, ada saat-saat ketika kita libur, kita gunakan untuk duduk di majelis ta'lim, walaupun seminggu sekali. Jangan lepaskan itu. Ya. Saat-saat seperti itu sangat mahal sekali. Saya diceritakan oleh teman saya, ya, di Saudi. Ada seorang yang sangat sibuk bekerja. Dia pergi pagi, pulang malam. Tapi subhanallah, dia banyak hafal matan. Dari mana? Rupanya di perjalanan. Di perjalanan dia menuju ke kantornya, ya, dia gunakan waktu-waktunya untuk menghafalkan matan-matan ilmu.
sambil dia mendengarkan penjelasannya dari para masyayikh, ya, kita cari sambil kemudian dihafalkan. Subhanallah itu ya, setiap hari begitu aja. Pergi bekerja di perjalanan sambil menghafalkan ya matan-matan atau hadis-hadis. Pulang bekerja sama di perjalanan begitu juga. Setiap hari dia gunakan sampai akhirnya banyak matan dihafalkan. Subhanallah. Ya, ini kenapa? Karena dia menyadari tentang pentingnya waktu. Bapak, ya, setiap hari bekerja. Oke. Pagi bekerja. Pergi di saat Bapak pergi itu di perjalanan, ini waktu yang mahal sekali ini. Untuk apa Bapak gunakan? Ya. Kalau Bapak gunakan semaksimal mungkin waktu tersebut, kalau misalnya di perjalanan saja 2 jam, bayangkan 2 jam itu, kalau untuk membaca Al-Quran berapa lembar? Kalau untuk menghafalkan Al-Quran 2 jam itu, berapa ayat sebetulnya bisa kita lakukan? Kalau kita lakukan zikir, berapa banyak zikir yang sudah kita ucapkan? Iya. Nah ini kewajiban Bapak adalah untuk berusaha. Waktu-waktu ini ya, ketika berangkat di perjalanan, ketika pulang di perjalanan, ini waktu yang sangat mahal buat Bapak. Mahal. Harus ada kesungguhan untuk menggunakan di waktu di perjalanan tersebut. Di saat Bapak bekerja, memang kewajiban Bapak untuk bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pekerjaan Bapak. Dan itu pun juga mendatangkan kecintaan Allah sebagaimana sudah kita bahas tadi. Bahwa Allah mencintai seorang hamba apabila dia bekerja, dia bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Allah cinta kepada dia. Nah, kalau kita betul-betul gunakan waktu-waktu luang kita, walaupun sedikit untuk beramal soleh, insya Allah, ini kebaikan. Ya, terutama di waktu liburan. Ya, di waktu liburan coba kita berusaha untuk bisa tidak membuang waktu percuma. Ada rutinitas kajian. Walaupun cuma seminggu sekali untuk menambah keilmuan dan juga sekaligus untuk istilah mencar ya keimanan kita. Kalau kita tidak lakukan, ya musibah. Kan iman itu akan terus merosot dan merosot. Kita harus usahakan supaya iman itu terus bisa naik dan bertambah. Tapi semua tentu tergantung kesungguhan kita dan kesadaran kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dan tidak menyadari tentang pentingnya hal itu, sulit. Ya, Allahu a'lam. Ya, nah baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian ya untuk penanya, dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, mohon penjelasan mengenai hadis mukmin yang lebih kuat itu lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Terkait dengan hadis yang memanfaatkan waktu sehat yang sedang kita bahas ini, Ustaz. Iya, mukmin yang kuat. Rasulullah di situ tidak menyebutkan kuat dalam masalah apa. Untuk mencakup seluruhnya. Kuat dalam memanfaatkan waktu, kuat di dalam keimanan dia, kuat dalam tawakal dia, kuat di dalam cintanya kepada Allah, kuat dalam takutnya kepada Allah, kuat di dalam semangat dalam beramal saleh, kuat di dalam menjauhi berbagai macam kemungkaran dan maksiat. Nah, ketika kita membahas tentang waktu, maka mukmin yang kuat, berarti dia kuat dalam menggunakan waktu-waktunya, dia pelit. Tidak ingin habis untuk hal yang nggak ada manfaatnya. Maka yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah dalam menggunakan waktunya dan menjual waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, demikian. Allahu a'lam. Ya, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih kami berikan. Dan untuk saat ini silakan di layanan telepon di 0218236543. Bagi yang bertanya langsung, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Di Jali Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak. Ustaz mau tanya ini, Ustaz. Batas antara masjid dengan kuburan itu bagaimana, Ustaz? Karena anak pernah lihat antara tembok masjid sekitar 50 cm, bak itu tembok kuburan. Dan tepatnya di tempat sujud imam.
Baik. Apakah boleh sholat di tempat masjid tersebut? Baik. Sekian jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah adakah batasnya, saya belum menemukan dalil tentang batasannya. Yang jelas, kuburan tidak boleh berada di wilayah masjid. Tidak boleh berada di dalam tanah wakaf masjid. Karena kan masjid itu statusnya wakaf karena Allah. Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid itu karena Allah. Maka semua tanah yang diwakafkan untuk masjid itu masuk bagian masjid. Iya. Kalau memang tujuan tanah itu saya wakafkan ini khusus untuk masjid saja, maka semua tanah itu adalah masjid dan digunakan untuk masjid. Maka kuburan tidak boleh berada di dalam tanah wakaf tersebut, harus dikeluarkan. Maka kalau kuburan itu di luar tanah wakaf masjid dan berarti di luar area masjid, ya, kemudian di tembok, maka itu sudah mencukupi insya Allah. Adapun kemudian dia di dalam area tanah wakaf masjid dan itu bagian daripada pelataran masjid misalnya, itu termasuk masjid. Maka dari itu hendaknya kuburan tersebut dikeluarkan. Ya. Nah, sebagian ulama memberikan perincian mana yang lebih dulu, perkuburan duluan atau masjid duluan. Kalau duluan perkuburan, maka masjidnya yang dirobohkan, dipindahkan. Kalau ternyata duluan masjidnya, maka kuburannya yang dikeluarkan dan dipindahkan. Ya, wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, ini saja yang disampaikan, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika.